yang terkasih, dimanapun berada, Pastor Andi menyapa dan mengajak kita dalam kesempatan ini bersama-sama menikmati aliran kesembuhan, memuji Tuhan, dan senantiasa mau mengangkatkan seluruh hati, hidup, dan mengekspresikan tangan yang terangkat kepada Tuhan. Sebagai pribadi yang hidup, yang mau mengandalkan kekuatan Tuhan, saya percaya akan menolong banyak pemirsa hari ini, khususnya yang sedang mengalami sakit, baik itu pada ginjalnya, pada jantungnya, darahnya, syarafnya, hatinya. Biarlah bersama-sama aliran kesembuhan mengalir bukan cuma sekedar saat bertemu, tapi lewat live streaming ini Tuhan buktikan bahwa Dia banyak menolong, menjamah, melawat orang-orang yang datang kepadanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan ini. Ketika pujian ini dilantungkan, hati kami tertuju kepada Engkau, dan kami rasakan saat ini juga kasih-Mu, aliran kesembuhan mengalir di setiap tubuh pemirsa sekalian, di mana mereka sudah mengalami kelemahan tubuh, dijamah oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menikmati aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus. Suci, sembuhkanku. Saya percaya hadirat Roh Kudus, hadirat Tuhan, hadirat Bapa, kehadirannya membawa pemulihan di setiap pemirsa sekalian. Yang lemah dikuatkan, yang sakit mendapat pemulihan, mendapat kesehatan, mendapatkan kesembuhan. Yang ada gangguan di pernapasan, jantungnya, paru-parunya, aliran kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir, menjamah, memulihkan jantung, paru-paru. Diberkati umur yang panjang untuk kita menjadi saksi akan kasih Tuhan bagi dunia ini. Amin. Siapa yang rindukan akan hadirat Tuhan lebih lagi? Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Ada kelepasan saat ini, ada kedamaian. Demikianlah jiwaku rindu akan Engkau. Kami haus akan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu, melihat doa-doa kami dilawat oleh-Mu, memulihkan tubuh ini, hapuskan duka lara, diganti dengan sukacita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tubuh ini, mengalirlah ya Roh Suci, sembuhkanku. Bagaikan tanah kering yang haus akan Engkau, tandus merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air,
Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Kami rindukan selalu, kami rindukan selalu hadir-Mu di hidupku, hadir-Mu di hidupku, menyembuhkan tubuhku, menyembuhkan tubuh ini. Hapuslah segala kelemahan, duka lara, jadi kekuatan sukacita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tubuh, di hidup, di hati ini. Mengalirlah ya Roh Kudus, sembuhkan. Aliran-aliran Roh Kudus menjamah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tubuh, di hidup, di hati ini. Mengalirlah Roh Kudus, sembuhkanku. Mengalirlah Roh Kudus, membawa kesembuhan bagi kami, Bapak Ibu pemirsa saudara yang sedang sakit. Aliran-aliran kesembuhan mengalir di tubuhmu, dan sesuai dengan janji firman-Nya, kita datang bermohon kepadanya. Dialah Tuhan Yesus, Sang Penyembuh. Amin. Siapa yang merasakan saat ini zaman Tuhan di dalam hatinya, saat ini ada sesuatu yang menyentuh hati kita. Kita percaya janji Tuhan adalah kebenaran dan hidup. Bapak Ibu terkasih, maka izinkan Pastor Andy membagikan beberapa bagian janji Tuhan, firman Tuhan, Bible bagi kita, supaya setelah hari ini ketika kita dipulihkan, mari kita hidup mengandalkan Tuhan. Mari kita hidup tidak lagi menggantungkan harapan kepada manusia. Manusia tempatnya bukanlah sumber kita bergantung, bukanlah tempat kita bersandar. Mari Pastor ini mengajak kita yang sudah mendapatkan pemulihan saat ini, hidup kita yang Tuhan masih berikan berapa masa ke depan, mari kita mengandalkan Tuhan Yesus. Hidup mengandalkan Tuhan. Yuk kita mendengar sapaan firman Tuhan bagi pemirsa yang sudah dipulihkan, bagi setiap kita yang terkasih. Di dalam pembacaan kitab suci Yeremia pasal 17, saudara-saudara, ya, ayat 5 sampai ayat yang ke-7, ya. Di sana firman Tuhan mengingatkan kita. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang-orang seperti itu kalau nggak bertobat, maka ia akan seperti semak bulus di padang pelantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Kita lihat bagian A saja dari ayat yang ke-6. Orang-orang yang bergantung kepada manusia, mengandalkan manusia, orang-orang yang menjagokan manusia, mereka akan kecewa.
dan mereka akan terkutuk. Dan keadaan mereka tidak datang yang baik. Mereka seperti semak bulus di padang belantara. Keadaan tidak baik. Mungkin saudara kemarin keadaan tidak baik. Sakit, lemah, susah, mengalami keadaan yang sukar, kesulitan hidup. Mari hari ini ada pemulihan. Hadirat Tuhan menguatkan, membawa hidup yang baru, membawa perubahan ilahi dalam hidup kita. Bertahun-tahun engkau mengalami keadaan yang tidak baik. Selama ini engkau banyak kecewa kepada manusia. Karena memang manusia bukan sumber, bukan tempat kita berharap. Manusia pasti ada kelemahan dan kesalahan. Maka saya hamba Tuhan mengajak pemirsa sekalian, mari kita hidup, Bapak Ibu yang dipulihkan, kita hidup mengandalkan Tuhan. Sebab ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang sudah dipulihkan saat ini dan yang hidup mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya, menaruh asanya, menaruh pengharapannya kepada Tuhan saja. Termasuk ketika kita divonis dokter sakit, yang vonis kita adalah manusia. Maka kita belajar setelah dipulihkan hari ini, jangan lagi menaruh harap kita kepada manusia. Pasti ada titik kita menjadi kecewa. Tetapi berharap kepada Tuhan Yesus. Dari dulu sampai sekarang saya melayani Tuhan, saya belum pernah melihat Tuhan Yesus mengecewakan. Raja Daud pernah berkata, sejak muda sampai tua, sampai rambut putih, belum pernah dia melihat Tuhan mengecewakan. Bahkan Tuhan memelihara dia, keluarganya, anak, cucu, cicit, buyut, semuanya keturunan-keturunan orang benar. Itu luar biasa. Bukan cuma dipelihara luar biasa, tapi hidupnya menjadi berkat. Hidupnya memberkati orang lain. Karena apa saudara-saudara sekalian? Hidup yang mengandalkan Tuhan adalah hidup yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Termasuk kalau hari ini Bapak Ibu yang sedang sakit parah, sakit kronis, keadaan kritis. Andalkan Tuhan, karena memang Tuhan yang diandalkan dan Tuhan yang bisa diandalkan. Tuhan satu-satunya yang kita harapkan. Bukan karena keadaan kita sedang kritis atau tidak baik. Memang Tuhan senantiasa yang harus menjadi nomor satu dalam kehidupan manusia. Termasuk ketika Bapak Ibu sedang sehat, tetap andalkan Tuhan. Karena kejatuhan itu satu langkah. Mujizat juga satu langkah di depan. Kematian juga satu langkah di depan. Kesuksesan pun satu langkah di depan. Jikalau Tuhan mengangkat engkau, tidak ada yang bisa merendahkanmu. Jadi hidup yang mengandalkan Tuhan adalah hidup yang memang selalu menjadikan Tuhan yang utama, yang kita harapkan, kita andalkan, kita percaya, kita jagokan. Termasuk Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit saat ini. Andalkan Tuhan. Tuhan Yesus, Dia adalah penyembuh. Berharap pada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan adalah hidup yang diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Siapa Bapak Ibu yang ketika mendengar renungan ini sedang sakit dan rindu kesembuhan? Saya. Pastor bacakan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah firman kesembuhan. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kitab Yeremia 17 ayat yang ke-14. Kitab Yeremia 17 ayat yang ke-14. Di sini firman Tuhan. Firman Tuhan datang. Tuhan memberikan firman-Nya datang kepada Bapak Ibu sekalian yang sedang sakit dan merindukan kesembuhan.
Yeremia 17 ayat 14 adalah surat cinta Tuhan Yesus kepada orang-orang yang sedang sakit. Sembuhkanlah aku ya Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan. In Jesus name. Kesembuhan itu mengalir karena Tuhan sang penyembuh. Sembuhkanlah aku ya Tuhan. Sembuhkan kanker. Sembuhkan benjolan penyakit. Sembuhkan kelemahan pada anak. Sembuhkan sakit orang tua terkasih. Sembuhkan tubuhku ya Tuhan. Sembuhkan sekeluarga kami. Kami bukan berharap kepada manusia, juga bukan kepada hamba Tuhan, tetapi kami berharap kepadamu Tuhan Yesus. Sembuhkanlah aku ya Tuhan. Ketika kita berharap pada Tuhan Yesus, kita bukan hanya sekedar mendapat kekuatan yang baru, tapi kita menjadi pribadi yang diberkati oleh Dia. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Maka aku akan sembuh. Katakan, maka aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Waktu engkau mulai berkata itu, saya percaya kesembuhan itu secara utuh, seutuhnya, sempurna mengalir di tubuh Bapak Ibu sekalian. Tidak ada ruangan, tidak ada ketakutan, tidak ada virus, bakteri, jamur, kuman lagi yang tinggal dalam darahmu. In Jesus name. Sembuhkan aku Tuhan, maka aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Dalam namamu yang kudus Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan mau kasih firman kepada kita sebagai pengingat. Saat engkau sudah sembuh, kembalilah kepada Tuhan. Yang melayani, kembali melayani. Selama ini, beberapa saudara-saudara lari daripada panggilan bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Itu menjadi penyembahnya. Kata dosa itu dalam bahasa Yunani adalah harmatia. Harmatia itu artinya adalah meleset dari sasaran. Selama ini hidupmu meleset dari sasarannya Tuhan. Ketika engkau dipulihkan hari ini, kembalilah kepada panggilanmu. Sesuai firman Tuhan tadi berkata, sembuhkan aku Tuhan. Dengan iman kita terima, dengan percaya. Karena kebaikan dan rahmat Tuhan, aku akan sembuh. Setelah ini, kembali kepada panggilan ilahi. Pesan-pesan firman ini kita bisa temukan di dalam Yeremia pasal 15 ayat 18 sampai 19. Kitab Yeremia pasal 15 ayat 18 sampai 19. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan? Dan lukaku sangat payah. Mungkin ada yang sudah mengalami autoimun, atau ada yang mengalami infeksi, atau yang mengalami radang, luka yang tidak kunjung sembuh. Penderitaan, kesakitan, tidak selalu berakhir jelek. Bagi orang yang dewasa rohani, yang saya ulangi, tadi di YouTube ada gangguan, kesulitan, penderitaan, kelemahan tubuh, dan bisa juga penyakit,
tidak selalu berakhir tragis. Kadang-kadang itu bagi kita yang percaya dan memiliki cara pandang spiritual atau manusia rohani, bisa jadi situasi itu adalah cara Tuhan menyelamatkan kita untuk kembali kepada jalannya. Penderitaan yang tidak berkesudahan, luka yang sangat payah, dan bahkan sukar disembuhkan. Itu kitab Yeremia 15 ayat 18 bagian A. Lanjut, sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Dia menjadi kecewa. Tapi Tuhan ingatkan di sini ayat 19. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, kembalilah ke jalan Tuhan. Kembalilah kepada rencana Tuhan. Kembalilah kepada kasih-Mu kepada Tuhan yang mula-mula. Jika engkau mau kembali, Tuhan berkata, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Glory to God. Sebuah panggilan tertinggi, yaitu menjadi pelayan Kristus. Wow! Luar biasa. Kalau saudara bertanya, Pastor, apa yang saya harus buat hari ini? Inilah firman Tuhan. Satu lagi ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Satu ayat lagi ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan ini saya selalu ingat. Ketika saya mengucapkan firman ini, bukan berarti saya tidak menghargai korban Kristus dalam hidup saya, tetapi justru saya selalu ingat, saya ini hidup dalam pengampunan Kristus. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Termasuk ketika kita mengalami sakit karena kejahatan, kelalaian, kesalahan diri sendiri. Tuhan setia dan adil. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita mengaku, kita bertobat sungguh-sungguh, Ia bukan cuma sekedar mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu, tetapi Dia juga menyucikan, membersihkan, be free, be clear, be clean dari segala kejahatan. Termasuk kalau engkau sedang mengalami sakit hari ini oleh karena kesalahan di masa lalu, datanglah kepada Tuhan Yesus. Ini nonton ini sekitar 5.000 orang. Siapa yang sudah mendengar firman yang berkata, Tuhan Yesus, saya perlu Engkau sebagai juru selamatku, sebagai Tuhanku, sebagai pelepasku, sebagai penolongku, sebagai penyembuhku. Datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang belum pernah menerima Tuhan Yesus, buka hatimu dan ucapkan doa ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya buka hati, saya terima Engkau menjadi Tuhan, menjadi juru selamat pribadi di dalam hidupku. Amin. Bagi saudara-saudara sekalian yang jatuh dalam pelanggaran dosa dan hari ini mungkin kau mengalami sakit, atau sepanjang jalan awalnya kita andalkan Tuhan, tapi sepanjang waktu hari-hari ini kita mulai condong kepada manusia, condong kepada orang kaya, condong kepada pejabat, condong kepada petinggi-petinggi yang kita rasa mampu. Lalu kita menjadi kecewa dan di sana mulai ada masalah. Hari ini firman Tuhan datang memanggil kita untuk kembali ke jalan Tuhan, kembali kepada panggilan Tuhan dalam hidupmu. Yang bisa memberkati hidupmu dan hidupku bukan lain, hanya Tuhan saja. Karena Dia yang sudah mengangkatmu, menebusmu dari lubang dosa, dari jurang kegelapan, dan hari ini kita adalah milik Tuhan Yesus. Masalah hatimu yang menjauh,
kembalilah. Selama dikatakan masih ada kesempatan hari ini, kembalilah, berbaliklah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan, Tuhan Yesus sayang pangana semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan Yesus akan sanggup ubah putih seperti salju. Sekalipun pelanggaranmu di hari kemarin kotor seperti kain ketumbar, Tuhan Yesus oleh kasih-Nya sanggup mengubahnya putih seperti bulu domba, salju kapas yang clear. Damai Tuhan mengalirkan, kasih Tuhan mengalirkan saat ini. Inilah firman Tuhan, inilah sharing, inilah aliran kesembuhan pelayanan Pastor Andy yang Tuhan Yesus percayakan. Kiranya jadi berkat rohani bagi seluruh pemirsa sekalian dimanapun berada. Tuhan Yesus mengasihi, dan ingat, Dia adalah penyembuh. Dia mau, firman-Nya sudah dikatakan, supaya kita hidup mengandalkan Dia, supaya kita menjadi anak Tuhan yang diberkati, bukan anak Tuhan yang terkutuk, tapi anak Tuhan yang diberkati. Let's pray. Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Mengalir kasih dari tahta yang maha tinggi di hati setiap kami. Mengalir pemulihan dan kesembuhan bagi pemirsa sekalian. Kembali kepada Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus, terimalah Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan satu-satunya. Dia pencipta langit dan bumi, dan karyanya atas hidupmu dan hidupku. Manusia adalah sempurna. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat jamahan-Mu. Kami terima pemulihan seutuhnya karena Engkau. Tubuh kami sehat, tubuh kami dipulihkan, tubuh kami mengalami kesembuhan. Terima kasih. Mari ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa terima kasih buat kesempatan dilayani hari ini. Semua karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, 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 amin. Yes, 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 yes. Masuk hari yang baru, Sola Fide, Immanuel. Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Bless you. Dadah. Shalom.